Selamat datang di channel Gali Lagi. Video Microsoft Excel kali ini, kita akan membahas mengenai drill down di dalam chart ataupun pivot table. Di mana nanti hasil akhirnya kita akan membuat chart seperti ini. Termasuk di dalamnya kita mempunyai title yang sifatnya dinamis dan juga adanya grand total atas seluruh chart yang ditampilkan di sini. Adapun tanda panah yang ada di sini merupakan posisi dari chart yang kita tampilkan ini. Misalkan di sini adanya office yaitu Bandung dan Jakarta. Dan bila kita klik salah satunya, misalkan Jakarta, maka otomatis dia akan pindah ke manager, yaitu Lupin dan Slughorn. Seperti ini. Kita klik lagi, maka akan masuk ke dalam supervisor. Kita klik lagi, maka akan masuk ke dalam staff di sini. Dimana semua staff yang ada di sini, supervisornya adalah si Victor. Dan bila kita klik chartnya, maka akan ada pesan informasi seperti ini, yang mana posisi chart yang ada di sini adalah di level terakhir, yaitu di posisi staff. Oke, kita akan membahasnya mulai dari nol. Ini adalah data tabelnya, dan ini adalah pivot table-nya. Kita masukkan semua datanya, office, manager, sampai dengan sales. Ini datanya. Untuk membuat chart yang sudah kita jelaskan di muka, kita harus mengaktifkan drill down di pivot table-nya. Dan bila kita lihat di pivot table analyze, di sini drill down-nya tidak aktif. Dengan kata lain, kita tidak bisa menggunakan fitur drill down ataupun drill up di regular pivot table seperti ini. Melainkan, kita harus memasukkan data tabel ini ke dalam Power Pivot. Kita tambahkan di data model. Baru di dalam data model itu kita buat hierarkinya, lalu dibuat pivot table. Untuk mengaktifkan menu Power Pivot, kita masuk di menu File, Option, kemudian di Add-in. Di sini kita pilih Com Add-ins, lalu klik Go, dan kita cek untuk Power Pivot ini, baru OK. Kita akan memasukkan datanya, tapi sebelumnya kita hapus dulu pivot table yang ini. Klik salah satu selnya, kemudian Ctrl A, lalu tekan Delete. Berikutnya kita masukkan data ini ke data model. Lalu kita masuk ke Diagram View. Dan kita akan buat hierarki dengan pilih semua kolom di sini, 4 ini, klik kanan, lalu Create Hierarchy. Kita bisa ganti namanya, tapi untuk video ini saya tidak ganti. Kita atur size-nya. Dan kita bisa juga pindahkan posisi kolomnya tidak sesuai urutan ini. Misalkan staff pindah ke atas, maka kita lakukan drag seperti ini. Saya kembalikan saja. Ketika kita sudah buat hierarki, baru kita buat pivot table-nya masih di dalam menu Power Pivot. Yaitu kita klik pivot table. Kita taruh di existing worksheet saja. Dan bila kita lihat di sini table 1, kita sudah ada hierarki. Kita masukkan ke dalam rows. Dan kita masukkan total sales-nya di dalam values. Kita ubah format numbernya. Dan kalau kita lihat di sini ada namanya row labels, kita akan ubah report layout-nya, masuk design, report layout, baru show in tabular form. Maka otomatis di sini sesuai dengan nama kolomnya. Untuk melakukan drill down, kita klik di pivot table analyze. Menu drill down sudah aktif. Dan di sini drill up itu tidak aktif karena ini adalah di posisi paling atas, yaitu office, manager, supervisor, staff. Bila kita klik drill down, maka otomatis akan pindah ke manager. Dan ini adalah nilai penjualannya untuk manager floor. Dan terlihat di sini drill up-nya pun aktif. Karena ini ada di level kedua, yaitu manager. Kita bisa juga melakukan drill down dengan klik kanan, lalu drill down, drill up, kita bisa pilih. Atau dengan cara lain, kita klik icon kaca pembesar ini, dan kita bisa melakukan drill down ataupun drill up. Saya kembalikan lagi ke posisi paling atas. Kita hidden pivot table fields-nya. Dan dari data ini kita akan membuat pivot chart. Klik salah satu sel di dalam pivot table. Klik pivot chart. Pilih bar chart. Dan OK. Kita rapikan chartnya.
Kita tambahkan data labelnya dengan klik chart element ini, lalu masuk ke data label, more option, kita pilih inside and, tutup, baru kita ganti labelnya ini, colornya menjadi seperti ini. Pertama kita buat data dummy-nya dulu. Kita klik di sini misalkan, ini adalah total sales. Nilainya berasal dari grand total. Maka nilainya pun menghasilkan rumus get pivot data. Tekan enter. Kita ubah formatnya. Dan bila kita klik drill down ataupun drill up, maka nilai total ini pun otomatis akan berubah. Kita drill up ke posisi paling atas, yaitu di posisi office, klik kanan, kemudian drill down ataupun drill up to office. Ini adalah posisi paling atas. Dan kita akan masukkan, ini saya geser aja dulu. Kita akan tambahkan data yang ada di sini. Kita akan buat data ini menjadi dinamis. Misalkan di sini office, maka di sini akan diberikan tanda panah. Kalau misalkan di sini manager, di sini akan diberikan tanda panah. Dan bila di sini adalah supervisor ataupun staff, maka sel ini akan diberikan tanda panah. Kita buat formulanya. Oke, saya sudah membuat formula untuk 3 level ini. Dimana rumusnya kalau misalkan ininya adalah office, maka akan diberikan concat unichar 8618, yang mana ini akan memberikan garis panah seperti ini. Dan apabila misalkan contoh ini bukan office, maka cuma hasilnya adalah office saja. Demikian juga untuk manager, juga sama rumusnya. Dan yang terakhir adalah supervisor. Kita mau apabila di sininya adalah supervisor ataupun staff, maka diberikan tanda panah beserta dengan tambahan supervisor. Kita buktikan. Di sini manajernya seperti ini. Klik lagi, maka supervisor, kita klik lagi, maka tetap di supervisor. Kita drill up ke posisi office, klik kanan, drill up to office. Kita lebarkan. Berikutnya adalah kita akan membuat data selection untuk pivot table yang ada di sini. Kita tambahkan di sini keterangan selection. Lalu kita gunakan rumus text join. Delimiternya adalah tanda koma, spasi, tanda petik. Kemudian ini ignore empty-nya adalah true. Kemudian teks 1, teks 2-nya kita blok saja data sampai ke bawah, misalkan sampai sini saja. Lalu tutup, enter. Dan kita akan buang grand total ini dengan sisipkan rumus substitute di dalam text join ini. Substitute, koma, teksnya adalah koma, spasi, grand total. Kita kasih koma, new text-nya adalah kosong atau tanda petik 2 kali. Kurung tutup, enter. Maka datanya pun seperti ini. Kita akan buat rumus yang ada di sini. Apabila di sini adalah office, maka ambil datanya. Dan apabila di sini adalah posisi manager, supervisor ataupun staff, kita kosongkan dulu. Nanti kita akan buat rumusnya sekaligus. If ini adalah office, maka ini. Jika tidak, kita kosongkan, pun tutup, enter. Berikutnya untuk manager, apabila di sini adalah office, maka manajernya adalah all. Dan bila di sininya adalah level manager, maka kita ambil nilai yang ada di sini. Dan bila levelnya di bawah manager, kita kosongkan dulu. Sama seperti cara penulisan rumus office ini. Ketikkan rumus if ini adalah office, maka all if ini adalah manager, maka L1, jika tidak, kosongkan. Dan saya sudah buat rumusnya untuk supervisor, yaitu apabila H2 ini sama dengan office ataupun manager, maka hasilnya adalah all. Dan bila di sini adalah supervisor, maka hasilnya adalah L1. Dan bila di bawah supervisor, arti kata staff, maka kita kosongkan dulu. Tantangan berikutnya, kita akan masukkan untuk yang data yang kosong ini, baik dari sisi office, manager,
dan juga supervisor. Yang mana data kosong ini maksudnya adalah data child. Misalkan di sini office, ini adalah parent, manager, supervisor, dan staff ini adalah child-nya. Dan kalau misalkan datanya di manager, maka ini adalah parent, ini adalah child-nya, di supervisor adalah ini parent, dan ini adalah staff-nya. Sementara kalau di posisi staff, ini semua adalah parent. Bagaimana cara membuatnya? Kita bisa tambahkan XLOOKUP di sini. XLOOKUP. Lookup value-nya adalah ini, Bandung. Meskipun nanti datanya ada banyak, dari sisi H3, H4, H5, dan seterusnya, tapi untuk data yang ada di sini mewakili level. Jadi dengan kita memilih satu saja, tidak masalah. Kita lanjutkan, koma, kita pilih manager untuk lookup array-nya, koma, return array-nya adalah office, kurung tutup, enter, maka akan didapat office-nya Bandung. Permasalahannya adalah data drill down ini sifatnya dinamis. Jadi kalau misalkan kita klik 2 kali, maka dia akan masuk di level supervisor, dan rumus yang ada di sini yang merupakan dari sisi XLOOKUP ini akan error karena untuk data James ini dia ada di kolom supervisor, bukan di kolom manager. Jadi datanya tidak bisa dibuatkan seperti ini, yaitu kolomnya bisa saja berubah apakah itu nanti manager, supervisor, ataupun staff, sehingga rumus yang ada di sini salah. Demikian juga untuk manager dan juga supervisor, dengan menggunakan cara seperti ini dia akan memberikan hasil yang salah. Maka untuk mengatasinya kita perlu membuat adanya kolom dummy. Kita klik kanan saja, insert, lalu kita tambahkan di sini helper untuk dummy saja, dan kita menggunakan rumus text join dengan delimiternya adalah koma, kasih spasi, kemudian ignore empty-nya kita true, koma, teksnya adalah office sampai dengan staff, kurung tutup, enter, dan ini adalah datanya. Dan kita perbaiki rumus yang ada di XLOOKUP ini, yaitu dengan untuk lookup value-nya kita perlu tambahkan tanda petik bintang, tanda petik lagi, kemudian kasih ampersand, lalu di sininya kita tambahkan lagi ampersand, tanda petik bintang, dan lookup array-nya kita ganti menjadi helper. Kemudian return array ini masih sama, lalu berikutnya if not found kita kosongkan saja dengan kasih koma, lalu di match mode kita harus pilih wildcard, yaitu 2. Maksudnya adalah kita mencari sembarang kata diikuti dengan nama James, lalu diakhiri dengan sembarang kata, dan di sini tanda bintang mewakili banyak karakter. Ini sudah dijelaskan di video XLOOKUP, jadi silahkan lihat videonya, dan saya kira ini rumusnya sudah benar. Saya tekan enter, dan didapat hasilnya adalah Jakarta. Kita rapikan data yang ada di sini, insert, lalu ini klik kanan hide. Dengan cara yang sama kita masukkan rumus XLOOKUP ini untuk manager dan juga supervisor. Oke, saya sudah update untuk rumus manager dan juga supervisor seperti ini. XLOOKUP-nya kurang lebih sama seperti office, cuma untuk table return-nya saya ganti di sini manager, dan untuk yang supervisor saya ganti di sini return array-nya adalah supervisor. Berikutnya kita akan gabungkan data ini, di mana pertama adalah office, lalu tambahkan baris baru, dilanjutkan dengan manager, tambahkan baris baru, kemudian yang terakhir adalah supervisor. Kita ketikkan rumus sama dengan office, kemudian dan Jakarta, lalu kita kasih dan atau ampersand lagi, baru kita masukkan di sini char 10. Char 10 maksudnya adalah kita akan memberikan baris baru, kemudian n manager, n slughorn, n char lagi, n supervisor, dan terakhir adalah nama supervisornya. Enter. Datanya seperti ini, dan kita akan masukkan ke dalam pivot chart ini. Kita atur ulang untuk posisi pivot chart-nya supaya ada space di atas ini. Oke, yang pertama kita akan tambahkan icon di dalam pivot chart ini. Pilih pivot chart-nya, kemudian masuk insert, pilih icon, masukkan keywordnya shipment,
kita pilih insert, kita atur image-nya. Berikutnya kita ganti title-nya menjadi total sales, dan kita akan tambahkan grand total ini di bawah icon ini. Pilih chart-nya dan insert text box. Kita masukkan di sini dulu. Lalu di sini formula kita kasih referensi ke sel N2. Enter. Kita ganti fontnya. Berikutnya kita tambahkan title dinamis yang ada di sini ke dalam pivot chart. Sama dengan ini, tekan enter. Kita perbesar, kita naikkan, kita atur size-nya dan juga alignment-nya. Datanya sudah selesai, tapi di sini masih ada tantangan berikutnya, yaitu bagaimana memberikan posisi penjualan yang tertinggi ada di baris paling atas, bukan seperti ini. Maka kita perlu sort di pivot table-nya. Kita pindahkan chart-nya, kemudian kita drag up ke posisi paling atas, lalu kita sort datanya. Untuk office, klik kanan, sort option, ascending, sum of sales. Kita klik lagi. Untuk manajernya juga sama, sort option, ascending, sum of sales. Kita klik lagi. Untuk ke supervisor, klik kanan lagi. Dan yang terakhir adalah staff. Klik 2 kali, klik kanan, dan kita coba uji pivot chart-nya. Klik kanan, drag up, office, nomornya benar, ininya pun benar. Kita klik misalkan Bandung, klik 2 kali. Posisi chart-nya pun yang paling besar penjualannya adalah di atas dan yang paling kecil ada di paling bawah. Dan ada tanda panah di manajernya. Kemudian klik lagi. Maka di supervisor itu Peter James. Kita klik lagi. Dan posisi chartnya pun sudah benar, termasuk juga untuk grand totalnya.